Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang memahami akad mudharabah dalam tabungan. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang akad wadiah. Kali ini aku mau bahas tentang akad mudharabah. Simak ya. Jadi, apa sih itu mudharabah? Nah, mudharabah itu dapat diartikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak yang memiliki modal disebut sebagai shahibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal. Ternyata nggak cuma wadiah loh yang ada macamnya, di mudharabah juga ada macamnya. Apa aja sih? Yang pertama, ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah ini adalah usaha diajukan oleh mudharib kepada shahibul mal. Dalam akad ini, pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberikan modal usaha. Nantinya, pemberi modal akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang berjalan. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Usaha ditentukan oleh pemberi modal atau shahibul mal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha tersebut. Dalam akad mudharabah ada ketentuan hukumnya. Yang pertama, mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan atau mualak dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Dan yang keempat, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah jika tidak terselesaikan melalui musyawarah. Bagaimana sih hukum akad mudharabah dalam Islam? Jadi, akad mudharabah dalam Islam hukumnya adalah boleh berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Yang pertama ada Quran surat Al-Muzammil ayat 20, yang kedua ada Quran surat Al-Maidah ayat 1, yang ketiga ada Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Ada juga hadis yang membahas tentang hukum dari akad mudharabah ini. Yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib atau pengelolanya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra. Lalu yang kedua, Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampurkan gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang terakhir ada ijma yang menjelaskan tentang hukum mudharabah. Para ulama telah berkonsensus atas bolehnya mudharabah. Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang mudharib harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka karenanya. Hal itu dipandang sebagai ijma. Al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu Wahbah Zuhaili. Lalu yang terakhir ada qiyas. Transaksi mudharabah dikiaskan kepada transaksi musaqah. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.